teman-teman anak muda milenial khususnya tuh pengen tahu banget. Kan kebanyakan kadang-kadang bingung, saya udah lulus sekolah menengah gitu ya, saya mau kerja, mau kuliah, atau mau wirausaha. Kalau menurut aku, jangan ragu-ragu. Bu Dewi, silahkan duduk. Iya, makasih. Bu Dewi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Bu Dewi, gimana aktivitas hari ini? Ya, semua alhamdulillah masih berjalan. Semua usaha masih berjalan. Ada yang butuh perhatian, ada yang masih berjalan lancar, alhamdulillah. Gimana di pandemi sekarang kan memang semua serba terbatas. Jadi untuk aktivitas usaha juga memang harus giat atau gimana tuh Bu Dewi? Terbatas memang terbatas, tapi tetap harus berjalan dan kita akan susun rencana-rencana yang bisa fit dengan keadaan pandemi sekarang ini ya. Jadi insya Allah walaupun di tengah pandemi semua usaha tetap kita jalankan walaupun tidak bisa seperti biasanya ya. Oke. Segala macam rencana tetap harus diterapkan ini. Oke, Luar rencananya biasa. nanti dulu kita akan bahas setelah ini. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini Binara Podcast TV Digital di bawah naungan Politeknik Bina Madani akan coba mengundang salah satu narasumber kita yang sudah cukup familiar di area Cikarang, Bekasi yang erat hubungannya dengan entrepreneur. Tonton videonya hingga selesai agar kita bisa mendapatkan manfaatnya, terutama untuk teman-teman anak muda milenial agar bisa memulai usahanya dengan lancar. Di kesempatan kali ini, Binara TV Podcast kedatangan tamu spesial. Sejak muda ia mulai aktif berwirausaha dan memulai perjalanan bisnisnya di tanah kelahirannya sendiri. Beliau adalah Ibu Ratna Sari Dewi. Beliau pendiri dan saat ini sebagai komisaris PT BPRS Arta Madani, pendiri dan sebagai direktur PT Mitra Madani Mandiri, direktur PT Sadef Pesona Gili yang mengelola 3 resort di Gili Trawangan Lombok, pendiri Bali Ungu, klinik kecantikan di Cikarang, Bekasi, dan juga yang terbaru mendirikan Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima juga di Cikarang, Bekasi. Baik Bu Dewi, ada beberapa hal yang bisa disampaikan ke teman-teman anak muda milenial. Kaitannya dengan kan banyak anak muda nih sekarang pengen usaha, tapi kemudian nggak betul-betul mempersiapkan mulai dari sisi finansial, mulai dari rekanan gitu ya, juga mulai dari pertimbangan hal-hal lain terkait juga dengan kompetensinya dan lain sebagainya. Nah, yang kami dapat informasi tentang Bu Dewi ini ya, dulu kan Bu Dewi mulai bisnis, mulai usaha tuh sejak muda gitu. Nah, apa sih ceritanya gimana Bu Dewi ini awal pertama kali memulai bisnis sejak muda tuh kayak gimana sih? Biar teman-teman muda milenial tuh tahu bahwa ada loh di dulu tuh di Cikarang Bekasi anak muda yang baru lulus kuliah atau bahkan sebelum lulus kuliah udah mempersiapkan bisnis itu secara panjang gitu. Silahkan Bu Dewi. Saya cerita sedikit nih ya. Boleh. Jadi memang waktu itu saya lulus kuliah memang langsung buka usaha. Jadi pada waktu itu memang orang tua saya kan memang wira swasta ya. Jadi dari kecil saya udah lihat orang tua saya punya usaha. Waktu itu punya usaha jual beli mobil, dia ada showroom gitu. Jadi ada sekitar 7 cabang lah di wilayah Cikarang, Bekasi sampai Cirebon. Nah, saya pas lagi lulus kuliah, itu saya nggak dikasih kerja sama ayah saya. Jadi udah pokoknya harus usaha gitu kan, harus fokus usaha dibilang gitu. Tapi kayaknya saya nggak ada passion gitu loh buat nerusin usaha orang tua kan. Nah akhirnya pada saat itu saya tertantang untuk buka usaha yang pertama kali saya buka itu justru bank. Karena kenapa waktu itu kenapa bank ya? Jadi sebenarnya salah satu cita-cita ayah saya pengen banget punya yang namanya Bank Pembiayaan Rakyat waktu itu. Nah, karena kebetulan ada om yang juga bergerak di syariah, waktu jadinya kita kepikiran untuk membangun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi memang dari awal banget nih kita mulai di bank ini. Menurut saya waktu itu
menjalankan bisnis itu cukup satu tuh memang berani aja. Waktu itu belum kepikiran untuk gimana sih planning untuk sustainable apa segala macam. Itu udah dulu, waktu itu kan masih belum kayak sekarang ya, kayak internet atau segala macam informasi ada semua di Google ya kan. Jadi waktu itu saya banyak literasi saya baca itu ya lewat buku-buku, terus juga mulai mengundang konsultan untuk konsultasi ini bisnis ini akan seperti apa. Waktu itu juga saya sempat magang juga di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di daerah Ciledug yang udah besar. Nah dari situ saya merasa aduh kalau di bank ini ilmunya bakal banyak banget karena under OJK banyak yang akan saya pelajarin. Jadi saya waktu itu firm banget nih untuk menjalankan benar-benar dari scratch banget nih untuk yang bank ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang waktu itu kita mulai di aset 2 miliar, sekarang kelolaan kita udah di atas 200 miliar. Wow. Nah, tunggu. Saya mau tanya lagi. Kalau tadi saya lihat polanya, kan kalau anak muda nih cenderung ya, ketika dia sudah mau mempersiapkan kayak tadi, kan tentu di area ini, di area Cikarang Bekasi, kan pasti kita mikirin juga pesaingnya siapa gitu. Nah, apakah dulu tuh belum ada banyak bank, sehingga oke nih kayaknya ide ini bisa diterapkan di daerah sini nih gitu. Betul. Dulu udah banyak sehingga bisa survive karena berbagai macam strategi untuk bersaing di antara pesaing-pesaingnya. Jadi di Cikarang pada waktu itu masih belum ada BPR Syariah. Yang ada masih BPR konvensional dan itu juga jumlahnya nggak sampai 10. Akhirnya ya Syariah waktu itu belum se-booming sekarang, saya melihat itu as a opportunity ya. Jadi kebetulan saya ambil S2 di Melbourne University, itu ambil jurusan finance. Jadi more and less saya ngadain FS kecil-kecilan juga ya, ambil tarik data dari OJK, bagaimana proyek ini bisa dijalankan seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita masuk ke bisnis benar-benar yang kayak blank gitu, nggak bisa juga gitu kan, harus tetap ada survei pasar, terus kompetitor, apa segala macam itu juga tetap harus dijalankan ya. Mungkin bank ini terkesannya serius banget ya, tapi itu jadi acuan saya untuk ngejalanin bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi saya juga udah nyobain bisnis restoran, sekolah musik. Waktu itu saya sempat buka salah satu franchise besar juga ya di luar kota, di Padang waktu itu. Terus itu setelah buka bank. Jadi setelah buka bank itu saya ngelihat runningnya oke, ternyata teori-teori yang saya pelajarin pas di apply ternyata it works ya gitu. Kan waktu itu tidak seperti sekarang ya, competitionnya aduh benar-benar yang sekarang ini benar-benar tinggi banget dan semuanya berubah dalam waktu cepat ya kan. Oke, Bu Dewi, aku tanya lagi. Ada banyak anak muda yang lebih seneng itu kerja atau bikin usaha tuh di luar dari daerahnya. Padahal dengan kita membangun bisnis di daerah sendiri, itu kan justru malah mengembangkan daerahnya. Selain juga dia tuh juga mengenali potensi daerahnya, karena kan Ibu asli Cikarang nih ya. Betul. Lahir di Cikarang, Bekasi. Jadi betul-betul memahami kondisi di daerah Cikarang, Bekasi. Nah, punya nggak sih tips gitu kepada teman-teman anak muda, kalau memang kamu tuh udah kenal sama daerah ini gitu ya, harusnya ya kamu bangun bisnisnya di sini, jangan di tempat lain gitu. Betul. Gimana menurut Ibu? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, bangun bisnis di daerah sendiri, terutama kampung halaman sendiri itu, kalau buat saya sendiri itu sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena kita lebih memahami karakter daripada target-target market kita. Dan juga kita juga tahu lokasi-lokasi strategis ya yang ada di sekitar kita. Dan saya waktu itu sebelum buka usaha apapun di Cikarang, saya melakukan test case. Saya melakukan uji lapangan. Dari mulai ke personal untuk tahu menawarkan produk jasa kita sebelum buka, saya lebih mendapat
lebih pede karena saya dapat dukungan dari orang-orang sekitar, dari tetangga, dari temen, ya kan, teman SD, SMP, SMA itu kan jadinya banyak masukan-masukan gitu. Jadi menurut saya yang alhamdulillah ya sampai sekarang bisnis-bisnis yang saya bangun sendiri ya tanpa memakai brand-brand lain itu justru lebih berjalan gitu dibanding waktu itu saya pernah nyobain pengen tahu tentang franchise. Justru yang franchise itu malah justru nggak berjalan. Justru yang saya start from the scratch sampai sekarang ini masih berjalan alhamdulillah. Dari mulai klinik kecantikan itu juga udah 15 tahun sampai sekarang juga masih berjalan. Terus yang BPRS juga berjalan. Terus sekarang pendidikan. Dan juga PT-PT lain yang bergerak. Kita juga ada transportasi apa segala macam. Intinya memang anak-anak sekarang ini harus kerja keras dan punya planning. Semuanya tuh harus direncanakan, ya kan? Terus juga mengerti playing field kita ini ada di mana, posisi kita ada di mana. Jangan memaksakan, aduh aku lagi demam kopi nih. Ikut-ikutan nih bikin, ya kan? Tapi sebenarnya masyarakat di situ sebenarnya perlu nggak sih? Sebenarnya ada added value nggak sih yang mau kita tawarin di situ? Nah mungkin itu kali ya tips yang bisa aku share pada kesempatan ini. Baik Bu Dewi, teman-teman anak muda milenial ya, dia juga selain nggak bangga sama daerahnya, dia tuh nggak juga pandai mengelola resiko yang harus dihadapi. Padahal ada banyak resiko dan konsekuensi yang harus dia terima ketika dia mulai usaha. Pertama, bicara soal finansial tahun pertama, tahun kedua. Yang kedua, misalkan ada banyak teman-teman di lingkarannya bukannya malah mendukung, justru malah jatoin, gitu kan, jelek-jelekin. Terus apalagi ya, pokoknya membuat usaha kita kalau kita sukses tuh orang lain nggak seneng gitu. Terus yang ketiga, ada lagi misalkan pesaing-pesaing yang tanda petik memata-matai kita, baru mau jalan tapi tiba-tiba idenya dicomot gitu. Nah, apakah Bu Dewi sudah melihat resiko itu sebelum memulai usaha atau memang ya udah jalan aja, resiko ketemu kita jalanin aja gitu. Gimana menurut Bu Dewi? Jadi gini, sebelum memulai usaha resiko itu sudah diukur lebih dulu. Dan kita juga bisa mengukur diri sendiri. Kita bisa mentoleransi resiko sampai seberapa. Jadi, let's say resiko finansial. Berarti kan modal habis nih. Udah usaha nggak berjalan, modal habis, ya kan? Aduh, mau ngapain lagi? Itu juga harus disiapkan, ya kan? Nah, ketika berjalan, kita udah bisa ngukur. Wah, ini kalau dijalanin terus, ini uang bakal habis nih, ini akan nggak beres nih. Nah itu jadi selama berjalan kita menjalankan bisnis, kita udah punya perhitungan setiap hari. Jadi kita tahu when we stop. Oke. Ya kan? Itu untuk yang resiko finansial. Ya, finansial pertama nih. Nah, tapi untuk resiko-resiko yang lain selain finansial, harus punya ketetapan hati. Ya, dan juga harus punya doa. Doa itu paling duluan. Jadi kalau kita memframekan suatu mimpi, suatu harapan, ya dimulai dengan doa segala macam, saya yakin itu akan berjalan. Dan walaupun di tengah jalan, ketika semua itu tidak berjalan sesuai rencana yang kita rencanakan, saya yakin pasti ada jalan. Pokoknya yang namanya kita ready mau buka usaha dan segala macam, itu kita harus udah siap. Jatuh bangun, siapkan mental. Oke, Bu De, lanjut nih Bu De. Pertama, kekuatan finansial dan perencanaan. Nah, yang kedua, bener sih doa gitu kan. Tapi anak milenial nih tetap punya cara bahwa kayaknya itu udah direncanain nih. Ada resiko yang kedua tadi, bicara soal punya rekanan, tapi rekanannya justru nggak mendukung. Ya kan, jatuh-jatuhin gitu. Waduh. Dalam lingkaran proses itu Bu Dewi pernah ketemu hal-hal kayak gitu nggak? Nah, ini juga saya selama menjalankan usaha memang sampai saat ini sangat picky banget untuk cari partner. Kebanyakan usaha saya adalah usaha saya sendiri. Oke. Jadi cari partner itu udah kayak cari suami.
Jadi kalau harus uji coba lapangan, ya kan? Jadi sebelum memulai usaha mesti partneran dulu, misalkan bikin event apa, partneran dulu. Jadi bisa melihat ya event-event, misalkan, aduh gue mau kawinan, misalkan itu bantuin dong jadi panitia. Itu dari situ mungkin bisa lihat karakter asli gitu ya. Jadi saya rasa cukup banyak ya yang bermasalah ketika berpartner, terus justru bermasalah bukan ketika usahanya jatuh. Bermasalah ketika usahanya lagi naik gitu kan. Habis itu, oh pokoknya bayarin saham aku nih segini gitu, segala macam. Itu udah saya sering banget tuh dapet curhatan dari teman-teman yang partneran ya. Jadi kalau menurut saya sih semua kalau misalkan kita berpartner, salah satunya harus diantisipasi dalam bentuk badan hukum yang jelas. Sehingga nanti ketika ada masalah udah tahu posisi masing-masing seperti itu. Lalu kadang-kadang kan persahabatan berbeda ketika dalam pengelolaan bisnis. Banyak yang berseberangan tentang prinsip-prinsip untuk menjalankan usaha juga berbeda-beda, sehingga itu akan menghambat pengambilan keputusan. Makanya benar-benar nih harus yang bisa sehati, terus bisa sejalan, satu visi segala macam, ya kan? Dan juga bisa mengerti gitu ketika nanti ada permasalahan, itu harus bisa diantisipasi juga bersama-sama. Jadi kalau menurut saya, at least dalam bentuk PT lah kalau misalkan untuk partneran. Jadi jelas di situ ada saham masing-masing seperti itu. Jadi kalau menurut aku yang namanya partneran boleh-boleh aja, tapi memang harus dari awal harus jelas dan memang punya satu feel lah ya, punya chemistry-nya banget gitu. Oke, Bu Dewi, resiko yang ketiga yang saya cermati di teman-teman anak-anak milenial, yaitu berhadapan dengan kebijakan yang nggak banget untuk bikin usahanya dia lancar gitu. Misal kebijakannya syarat UMKM dia harus punya modal sekian misalkan. Kebijakan lain yang terkait dengan usaha harus punya tempat gitu ya. Hal-hal kayak gitu dulu atau sekarang itu bisa mempengaruhi rencana perusahaan nggak sih? Pasti ya, apalagi kalau pandemi kayak sekarang. Jadi memang yang namanya entrepreneur memang harus tuntut kreatif tiap hari. Every time should be kreatif gitu kan. Sebenarnya apa yang bisa kita kerjakan dari rumah ya masih bisa kita kerjain dari rumah. Apalagi sekarang udah ada banyak fasilitas online apa segala macam. Tapi ini salah satu yang saya syukurin banget ya dengan adanya pandemi adalah kita jadi terbiasa online. Jadi kalau misalkan ini saya udah kepikiran, waduh kalau gitu oke juga ya buka cabang di mana-mana. Toh tiap pagi aku bisa bikin online semua untuk meeting pagi. Seperti itulah contohnya. Sekalian. Jadi kita udah familiar sama online. Juga kan nggak kita aja tapi juga staff-staff kita juga udah pada familiar. Jadi kalau ada apa-apa sebentar lagi, kayak sekarang nih 30 menit lagi kita Zoom meeting ya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi menurut aku dalam situasi apapun, seburuk apapun, yang namanya entrepreneur harus selalu get ready dan selalu berpikir kreatif, kayak gitu. Jadi makanya saya selalu menyiapkan waktu-waktu cari inspirasi. Jadi jangan melulu kerja aja gitu kan. Nah, tapi kita juga mesti jalan-jalan gitu kan. Bareng. Betul, cari teman sebanyak-banyaknya, cari relasi yang banyak kayak gitu. Jadi segalanya bisa jadi lebih mudah ke depannya. Oke, Bu Dewi, lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk teman-teman anak muda milenial. Bu Dewi sudah memulai menjadi pendiri dan komisaris di bank pernah. Di direktur, pendiri, ketika berkolaborasi bekerja sama dengan franchise pernah. Kemudian menjadi direktur, komisaris, pendiri juga di Resort Hotel Gili Lombok sudah. Sekarang sudah menjadi direktur juga mungkin founder untuk Politeknik Bina Madani. Terus di kesehatan dan lain sebagainya Bu Dewi juga pernah. Ke depan Bu Dewi mau apa lagi? Saya mau jadi dosen aja. Sudah saatnya saya mengabdi pada negeri. Sudah saatnya mengabdi di tempat lahir sendiri, Bekasi Cikarang. Betul. Oke. Pasti ada visi, ada misi kan? Ada misi ini kan. Kalau di Poltek Bina Madani ini banyak teman-teman mahasiswa yang akan kuliah di sini, gitu kan.
secara kompetensi kemudian relasi juga makin banyak. Apa sih memang misi terbesar nih? Pasti ada misi nih sama Bu Dewi dengan banyaknya nanti mahasiswa yang hadir di sini kira-kira. Iya, jadi salah satu yang saya banget ya pengen banget sharing untuk kenapa sih saya dan keluarga itu mendirikan Politeknik Bina Madani gitu ya. Salah satunya saya ingin mencetak entrepreneur di Cikarang untuk bisa memajukan Cikarang. Jadi nggak hanya memang di sini daerah industri gitu ya, tapi terutama untuk perempuan-perempuan, saya sih yakin ketika nanti berkeluarga, mereka harus dibekalin juga dengan entrepreneur untuk bisa menunjang keuangan keluarga. Itu yang saya udah rasakan sekarang. Bu Dewi pernah ngerasa bosen, berada di titik jenuh karena udah belasan tahun berwirausaha. Apalagi juga kan ibu berumah tangga, juga mikirin anak, wah perkembangannya kayak gimana. Gimana sih menghadapi pola pada titik jenuh kayak tadi gitu? Liburan. Liburan. Liburan kemana? Aku kalau liburan itu suka full 1 bulan. Full 1 bulan. Kan solusinya adalah liburan. Yang saya tahu Bu Dewi dan keluarga ini suka banget naik gunung. Nah, maksudnya seorang wirausaha, entrepreneur lebih banyak di kantor, orang mah liburan ke tempat wisata pantai, yang juga secara keamanan tuh ya udah kan banyak yang ngejaga. Kalau di gunung kan kita juga itu bukannya malah cari perkara menurut gimana Bu Dewi? Jadi aku tuh ngerasa kalau naik gunung itu pertama bisa edukasi anak-anak, terus yang kedua juga mengingatkan kita sekeluarga lagi untuk kalau di gunung tuh kita kelihatan kecil banget ya, jadi juga untuk mengingat diri kita juga supaya nggak sombong, supaya lebih bisa lagi menghargai alam, dan di situ juga oksigennya murni, itu yang kita cari. Terus untuk menuju ke naik gunung itu kan kita banyak persiapan, ya kan? Jadi ya, naik gunung itu sebenarnya salah satu goalnya gitu. Aku nih Agustus mau ke Rinjani gitu kan. So I have to make preparation selama berapa bulan. Berarti kan berarti aku harus lari berapa kilo, aku harus bersepedaan berapa kilo, terus aku harus latih core. Jadi di sana biar nggak suffer gitu kan. Jadi gunung ini sebenarnya jadi kayak goalnya gitu. Oh, jadi tantangan sendiri, justru malah bisa bikin kompak keluarga gitu. Betul. Jadi di situ nggak ada yang bisa pakai gadget. Terus anak-anak juga udah terbiasa nggak cengeng karena kan itu kan juga butuh tuntutan fisik juga ya kayak gitu. Dan kita fun banget, suka banget di situ. Nah, buat teman-teman anak muda milenial, liburannya jangan kemana-mana. Naik gunung Coba aja untuk naik gunung aja kayak Bu Dewi. Barangkali yang tadinya justru malah stres, kenapa-napa, jangan sibuk malah main game. Kita coba lari ke alam, karena mungkin alam juga bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu. Gitu ya kira-kira Bu Dewi? Iya, makanya nanti kalau kuliah di Politeknik Bina Madani, naik gunung bareng saya. Bu Dewi, selain naik gunung, apa? Kan kalau naik gunung kadang-kadang ya waktunya panjang gitu ya. Yang perlu singkat kan kita butuh liburan. Aduh, gue hari ini gue capek banget. Gue pengen sama keluarga atau sendiri nih untuk nge-refresh diri sendiri tuh kemana kira-kira? Hiking, cari curug, nyebur di situ. Jadi aku lagi bete, hiking yuk ke Sentul kan banyak banget tuh ya. Udah mulai dari Curug Love lah, Curug apalah segala macam yang kayak jalan kaki 3-4 jam aja. Jadi return cuma 6 jam. Jadi pergi jam 7 udah mulai start. Jadi sore udah sampai di rumah. Udah itu fun banget kok. Iya udah paling bener tuh sampai sono nyebur gitu kan. Mandi dingin-dingin. Itu kayaknya perlu dicoba buat teman-teman anak muda milenial. Jadi jangan sekali-kali kalian liburan justru malah mikirin atau ngelakuin hal-hal yang justru malah ngerugiin buat diri kalian sendiri gitu. Bu Dewi, kita masuk ke topik berikutnya. Ada banyak anak muda yang punya
emosi nggak mau diatur. Ada anak muda yang pengen tetap kebebasan berekspresi. Pokoknya mereka harus ikutin gue gitu ya. Jadi kalau nggak mau ya udah kita nggak bisa usaha bareng dan lain sebagainya gitu ya. Menurut ibu, waktu itu kan ibu masih muda nih. Dulu banget ketika memulai usaha. Pasti kan ada dong sifat-sifat hal-hal kayak gitu. Itu udah itu kayaknya. Gue nggak mau diatur ya. Gue nggak mau diatur ya, awas ya gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu kan sekarang anak muda sekarang sama dulu mungkin ada kesamaannya gitu ya. Kayak gitu gimana tuh Bu Dewi? Jadi ya kalau dari dulu emang saya modelnya memang bukannya nggak bisa diatur ya. Maksudnya saya dari awal itu kayaknya orang tua saya juga udah kenal saya. Kayaknya ini tipenya nggak bakalan bisa ngantor nih gitu kan. Bukan karena semau maunya, nggak, karena memang saya banyak kayak punya punya pemikiran-pemikiran yang istilahnya belum tentu bisa difasilitasi sama atasan juga gitu kan. Jadi kayak mau usaha itu tahu-tahu saya tambahin ini segala macam gitu kan. Tapi memang justru kebebasan berekspresi itu kalau menurut aku sih emang penting ya gitu. Cuma di satu sisi memang ada hal-hal ya itu larinya kita udah bisa ngukur segala resiko. Mau bebas merdeka ekspresi apa aja bebas-bebas aja. Asal siap juga sama resikonya gitu. Siap resiko apa? Siap resiko bisnis ini nggak berjalan. Siap resiko kalau misalkan nanti salah kalkulasi apa segala macam. Ya udah, toh uang sendiri, ini sendiri, rugi-rugi sendiri gitu kan. Jadi kan as long itu tidak merugikan orang lain, menurut aku fine-fine aja. Bu Dewi, topik terakhir yang justru ini kayaknya poin penting dari perbincangan panjang kita kali ini. Teman-teman anak muda milenial khususnya tuh pengen tahu banget tips-tips ya, atau mungkin langkah-langkah yang harus dipersiapkan supaya teman-teman anak muda nih, kan kebanyakan kadang-kadang bingung, saya udah lulus sekolah menengah gitu ya, saya mau kerja, mau kuliah, atau mau wirausaha. Nih 3 hal ini kan pasti nyerang tuh anak milenial dari segala sisi, dari keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, gimana sih Bu tipsnya supaya kita tuh anak muda nih punya sikap, oke, kalau mau gue wirausaha, ya ini tipsnya. Kalau memang wirausaha ini butuh kompetensi yang menunjang, berarti gue harus wirausaha, kuliah, atau mungkin sambil kerja juga. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut aku, jangan ragu-ragu. Semua bisa berjalan. Sambil nyari kerja, mulai usaha. Bisa di-create dari sekarang. Ketika usaha udah berjalan, sambil kerja masih bisa. Karena ketika usaha ini udah berjalan, kan kita akan hire orang juga untuk menjalankan usaha ini. Tinggal kita berkreasi dari segi monitoring. Seperti itu. Jadi menurut aku yang namanya kerja sambil usaha itu sangat-sangat mungkin. Dan aku juga banyak teman-teman yang memulai ketiga-tiganya gitu. Mulai tiga-tiganya itu selama kitanya punya niatnya full, tidak ada keraguan, yakin dengan kemampuan diri sendiri, kalau menurut aku semuanya bisa berjalan. Nah, tinggal nanti pas di tengah jalan, waduh, ini usaha ini butuh more attention kan. Nah, ya udah tinggal keluar aja, susah amat ya kan. Nah, sekarang kan istilahnya jangan ragu untuk memulai. Usaha itu jangan ragu untuk memulai pokoknya. Kalau udah aduh kayaknya aku pengen mulai usaha, jangan ragu-ragu, karena kita tetap akan melewati proses-proses belajar yang panjang sampai saat ini gitu. Bu Dewi, kasih beberapa kata untuk anak-anak muda milenial supaya tetap percaya diri dengan kondisi yang sekarang mungkin lagi dalam segalanya terbatas gitu ya, tatap muka terbatas, semuanya terbatas. Kasih beberapa kata buat anak-anak muda milenial supaya mereka tetap percaya diri gitu. Jadi teman-teman, walaupun saya bukan milenial ya, udah milenial apa belum sih nih? Jadi teman-teman tuh jangan ragu. Kalau misalkan untuk mulai usaha, terus kita juga untuk bekerja, semuanya itu masih bisa berjalan. Yang penting itu adalah keyakinan diri kita dan kita mempunyai perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dapat dari mana? Makanya sering ikut-ikut workshop dimanapun, perdalam terus ilmu, mau buka diri untuk belajar dari siapapun, belajar dari manapun. Saya rasa sih itu tip yang perlu milenial ini
punya ya, mau belajar. Keinginan belajarnya itu mesti tinggi, motivasinya untuk maju juga harus tinggi. Jadi siap berkolaborasi sama siapa aja untuk cari ilmunya. Sekarang ini udah banyak di Instagram tentang pelajaran tentang bisnis, apa segala macam, talk show apa segala macam. Coba aja dengerin dan itu coba aplikasiin untuk memulai suatu usaha ya. Dan intinya jangan cepat nyerah. Kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Oke. Baik teman-teman, itulah perbincangan kita yang banyak banget manfaatnya di podcast kali ini di Binara TV. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih kepada Bu Dewi. Sukses terus, sehat keluarga dan semuanya. Nah, untuk teman-teman anak muda milenial Cikarang Bekasi, jangan lupa untuk kuliah di Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima. Karena di Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima mengajarkan kompetensi digital dan sosiopreneur. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.poltekbima.ac.id.